Terminal Kota Magelang. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang namanya terus mengisi papan atas survei Capres 2024, bisa Anda saksikan aksinya sehari-hari di YouTube. Ganjar memiliki channel sendiri, yakni namanya sendiri Ganjar Pranowo. Di sini Ganjar memperlihatkan kegiatannya sehari-hari. Salah satu contohnya makan di restoran dan mereview layaknya seorang YouTuber kuliner. Selain itu, aktivitas Ganjar yang ditampilkannya di YouTube juga memperlihatkan dirinya menyapa warga dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. Jadi kalau ini hadir orang-orang yang sarapan, yang ini habis lari-lari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga saat ini bisa dibilang jadi YouTuber. Dengan akun YouTube namanya sendiri, Anies memperlihatkan kesehariannya sebagai pemimpin DKI Jakarta. Dari kegiatan di kantor, menyapa warga, hingga makan siang pun diperlihatkannya kepada publik melalui akun YouTube-nya. Anies juga saat ini ramai dibicarakan sebagai Capres 2024. Buktinya, nama Anies sering berada di papan atas survei calon presiden 2024. Agus Harimurti Yudhoyono sejak masuk ke gelanggang politik di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu juga punya akun YouTube pribadi yang menampilkan sepak terjangnya di dunia politik. AHY yang saat ini adalah Ketua Umum Partai Demokrat sering memperlihatkan kegiatannya di masyarakat, baik saat masih sebagai anggota TNI maupun saat menjadi politisi Partai Demokrat. Sama dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, nama AHY juga sering dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024. Untuk melakukan pengabdian yang lain, yaitu di Lain lagi dengan Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat ini menyapa warganet lewat akun Instagramnya. Bisa jadi banyaknya pengguna Instagram di Indonesia membuat RK lebih memilih mempopulerkan diri di IG dibanding channel YouTube. Ridwan Kamil pun rajin mengunggah video kegiatannya, seperti saat mengunjungi gereja dan mengucapkan Natal untuk warga Jawa Barat akhir pekan lalu. Ridwan Kamil juga menjadi nama yang sering disebut-sebut berpotensi maju di kontestasi Pilpres 2024. Tren media sosial terutama menjadi YouTuber terlihat makin erat dengan aktivitas politik. Menuju Pilpres 2024 rasanya akan lebih masif lagi. Tayangan demi tayangan yang dikelola sedemikian rupa agar mampu menarik perhatian dan meningkatkan elektabilitas. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Anda sudah lihat tadi beberapa contoh mereka-mereka yang namanya disebut-sebut selama ini berpeluang untuk maju di Pilpres 2024. Mereka kini menjadi YouTuber. Lalu sejauh mana aksi untuk menjadi YouTuber ini nantinya berpengaruh dalam elektabilitas mereka yang sangat menjadi kunci di Pilpres 2024. Nah, langsung kita akan membahasnya. Ada para narasumber yang menurut saya kompeten untuk bidangnya masing-masing. Ada pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Saya biasanya manggilnya Bung Toto. Kemudian ada pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo atau Mas Kunto. Dan ada pengamat media sosial, Enda Nasution. Bang Enda, selamat pagi. Bang Enda, selamat pagi. Mas Kunto, selamat pagi. Mas Toto, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, Ya. salam sehat semuanya. Betul, selamat Natal Mas Toto ya, Natalan. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat-sehat terus dan satu-satunya Amin, dari kita damai yang Natal berlibur kita tampaknya pagi ini. Dibuka juga kartunya nih. Dibuka kartunya biar enak kita kan. Oke, kita ngobrol santai untuk kemudian melihat ini bagian dari menjelang Pilpres 2024 nggak Mas Toto? Kalau kita melihat semua tampaknya turun nih ke gelanggang-gelanggang media sosial. Terutama terakhir adalah Pak Anies Baswedan dari Pendopo YouTube channelnya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Toto? Iya, sebetulnya kan bisa dilihat dari berbagai kacamata ya. Pertama misalnya kalau dilihat mendadak tentu saja Mas Anies yang orang akan tuduh, oh kok tiba-tiba menjelang 2024 bikin YouTube channel kemana aja selama ini. Ya. Ganjar sudah sebelumnya misalnya. Tapi bisa juga ada yang mengatakan berarti Ganjar lebih punya ambisi lebih dulu nih karena jauh-jauh hari kok sudah bikin YouTube channel misalnya. Tapi
suka atau tidak, nama-nama ini kan memang yang disebut ada di papan atas dan menengah lah katakanlah dalam survei-survei. Dan saya pikir sah-sah saja kalau orang sudah masuk gelanggang politik ingin naik karir politiknya dari gubernur dia ingin jadi presiden misalnya. Jadi kalau dikatakan ini dalam konteks untuk menaikkan citranya dan memenuhi ambisinya untuk berkiprah di level pilpres, saya pikir sangat masuk akal. Dan pertanyaannya kan adalah seberapa bergunanya kemudian akun sosmed yang mereka miliki, termasuk kanal YouTube yang mereka miliki itu bisa kemudian menaikkan elektabilitasnya. Ujungnya akan seperti itu kan. Nah kebetulan 3 nama yang disebutkan Kompas tadi, menurut saya pada masa-masa sebelum mereka katakanlah disebut sebagai capres, memang orang yang sudah mengutamakan faktor komunikasi politik sebagai variabel yang dianggap penting. Ganjar, Anies, RK, ini kan pemimpin muda yang bisa dikatakan komunikatif. Misalnya dibandingkan dengan generasi-generasi sebelum, Pak Prabowo misalnya, Bu Mega dan lain-lain. Jadi saya pikir kemudian ketika bertemu dengan variabel pemilih pemuda yang jumlahnya akan mayoritas di 2024, dan kita tahu juga sekarang ada fenomena masa pandemi, hashtag di rumah saja, yang datanya kalau kita lihat kan menaikkan minat orang untuk membuka YouTube, semakin terlibat di dalam sosmed. Saya pikir menjadi sebuah kebutuhan memang pada akhirnya untuk mereka masuk ke dalam dunia ini. Dan apakah berguna atau tidak, saya meyakini kalau 3 orang ini memang punya kemampuan untuk berkomunikasi melalui sosmed. Tinggal kita pemilih kemudian menilai apakah tampilan bagus yang ada di YouTube channelnya dan akun IG-nya itu linear dengan kerja yang ada di lapangan. Jangan sampai kemudian menipu, jangan sampai kemudian terjadi gap yang sedemikian besar antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang mereka tampilkan di dalam kanal YouTube-nya. Mas Kunto, ini saya jadi membayangkannya justru sebetulnya publik ada diuntungkan juga untuk membandingkan apa yang selama ini dirasakan begitu. Misalnya lah warga Jakarta seperti saya merasakan seperti apa sih pembangunan DKI, dan kemudian kita bisa membandingkannya dengan apa yang disampaikan oleh seorang gubernur Anies Baswedan melalui channel YouTube-nya. Nah, hal semacam ini bisa menjadi sesuatu juga nggak hal-hal semacam ini ketika mereka turun ke media sosial seperti ini, Mas Kunto? Ya, Mas Bayu. Jadi yang pertama dari hasil survei lembaga survei Kedai Kopi, 57,1% pemilih mempertimbangkan informasi dari media sosial. Media sosial ini menjadi penting sekarang gitu. Dan kenapa media sosial? Karena di situ tokoh bisa berkomunikasi langsung tanpa gatekeeping dari media. Jadi mereka bisa langsung jualan gagasan, mereka bisa langsung komunikasi tentang gagasan, dan pemilih kan mencari nih gagasan mana yang paling cocok kira-kira menyelesaikan masalah di Indonesia ke depannya gitu. Dan kalau menurut saya di media sosial atau YouTube ini hanya salah satu instrumen dari orkestra komunikasi sebenarnya. Jadi, tapi sekarang YouTube menjadi wajib karena audiensnya di sana. Dari hasil survei juga kelihatan bahwa YouTube itu rata-rata diakses hampir 4 hari dalam seminggu. Dan kebanyakan adalah generasi Z dan generasi Y yang tadi disinggung oleh Mas Toto adalah pemilih mayoritas nanti di 2024. Menarik juga bahwa ternyata jangan-jangan nih Pak Anies mendengarkan apa hasil survei Kedai Kopi, jadi kemudian saya juga bikin nih katanya channel YouTube begitu ya. Tapi udah lama kan Mas, udah lama sebenarnya. Ya, Mas Kunto, apa yang Anda lihat dari tokoh-tokoh yang kemudian sekarang membuat YouTube dibanding dengan kemudian misalnya Pak Ganjar yang sudah cukup lama sejak menjadi gubernur begitu. Dua sisi ini Anda melihatnya seperti apa? YouTube sekarang banyak menjadi sasaran anak muda untuk melihat, termasuk hal-hal politik seperti yang kemudian diturunkan oleh para tokoh ini. Anda melihatnya mengapa para tokoh ini melihat turun ke media sosial ini bisa sangat berguna? Apa yang YouTube kan satu hal. Saya kalau melihat, kalau saya masih agak kurang yakin kalau anak-anak muda kita itu tertarik dengan politik begitu. Mungkin mereka melihatnya hal-hal yang berkaitan dengan keinginan mereka untuk mungkin musik, mungkin film begitu, mungkin gosip dan lain-lain berkaitan dengan bintang idola mereka begitu.
Di mana ini kemudian bisa menjadi sesuatu dan keyakinan bahwa politikus juga bisa meraih sasaran mereka atau target mereka melalui channel-channel media sosial mereka, Mas Kunto? Ya, jadi menurut saya media sosial memungkinkan adanya fandom-based politik, Mas. Jadi politik yang berbasis fandom. Jadi kayak anak-anak muda ini melihat tokoh-tokoh calon presiden seperti melihat artis-artis BTS atau YouTuber atau influencer gitu. Karena di dalam media sosial, terutama YouTube, ada salah satu taktik yang bisa digunakan, yaitu personalisasi. Kita lihat gimana Pak Ganjar menunjukkan, mengekspos secuil kehidupan privatnya, kehidupan pribadinya. Dia makan apa, dia apa. Dan ini membangun kesamaan akhirnya, Mas. Gitu. Membangun kesamaan dengan fans, yang akhirnya fans itu bisa lebih, karena punya kesamaan akhirnya bisa mendorong dan akhirnya bisa menjadi sebuah gerakan yang masif gitu. Oke, saya mengerti nih. BTS tuh kalau konten-konten di luar panggungnya memang lebih banyak yang kemudian melihat dibanding di atas panggung. Jangan-jangan ini juga diikuti begitu ya oleh para politikus Indonesia untuk melihat ini semua. Saya ke Bang Enda sebentar. Bang Enda, tadi ada beberapa catatan dari Mas Toto dan juga Mas Kunto bahwa YouTube ini menjadi sesuatu begitu sekarang. Terutama karena sekarang banyak faktor begitu orang banyak melihat YouTube. Beberapa tokoh memilih tetap di Instagram seperti Kang Emil atau Ridwan Kamil atau RK begitu. Nah, Anda melihat pilihan-pilihan channel mereka untuk ada di dalam media sosial. Ada yang memilih YouTube, ada yang memilih tetap di Instagram. Hal semacam ini bagaimana sebenarnya? Atau sebetulnya mereka harusnya punya website juga sebagai mother of the medsosnya, kemudian nanti mereka bisa turunkan ke kanal YouTube, ke kanal Instagram, dan lain-lain. Menurut Anda, Bung Enda? Sebenarnya kalau menurut saya sih pilihan platform ini lebih ke resource allocation aja dari masing-masing kandidat ya. Saya sebutnya aja semua gitu. Sudah siap atau belum. Karena memang ada perubahan-perubahan teknis ya. Perbedaan-perbedaan teknis gitu. YouTube dia durasi video yang lebih panjang sehingga membutuhkan editing, membutuhkan ada konten yang bisa lebih panjang. Instagram bisa lebih pendek. Tapi sebenarnya Facebook, Twitter semua juga punya fitur video juga sebenarnya. Nah, jadi kalau saya balik ya, tahun 2004 saya dulu pertama kali bikin blog pemilu 2004. Itu nggak ada kandidat capres maupun caleg yang melirik sama sekali gitu. Sekian tahun yang lalu gitu. Tapi kalau kita lihat perjalanannya, 2014 kita lihat bagaimana teknologi digital membantu Jokowi, lalu 2019 terjadi perang opini yang begitu besar di media sosial. 2024 ini menurut saya akan jadi pemilu digital secara full, dan bukan digital aja tapi khususnya video ya. Format video ini kan format yang paling persuasif sebenarnya. Karena dia menampilkan gambar yang hampir mirip dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat Kang Emil, kalau kita lihat Pak Ganjar, dari video secara langsung kita bisa lihat sosoknya secara penuh, kita bisa lihat gaya bicaranya, kita bisa lihat gesturnya, dibandingkan kalau kita lihat dalam bentuk tulisan. Jadi memang format video ini jadi sesuatu yang sangat sangat penting dan memang harus jadi sebuah pekerjaan khusus gitu untuk para capres, untuk kandidat capres, presidential hopeful semua, untuk kemudian bisa mengkomunikasikan diri secara baik. Tapi kalau boleh saya kasih catatan Mas Bayu. Yang pertama sebenarnya dari sisi komunikasi politiknya, memang itu jadi sesuatu yang penting ya, karena kita bisa lihat tadi keseharian, tapi juga kata Mas Toto, jangan ada gap antara pencitraan bagus tapi kemudian kerjanya nggak ada gitu. Yang kedua adalah sebenarnya dalam rangka nanti mendapatkan tiket sebagai capres, ini keberadaan akun sosial media yang audiensnya besar akan menjadi jualan juga untuk para kandidat ini. Mereka yang bisa kasih lihat bahwa, lihat nih, saya punya akun YouTube sekian banyak subscribernya, viewernya. Saya punya Instagram follower paling banyak dari antara capres yang lain. Itu akan membuat jualan dia bukan hanya ke publik ya, tapi ke stakeholder yang punya tiket sebagai sebagai capres. Itu juga jadi tinggi. Selain bahwa elektabilitas juga jadi satu elektabilitas sekian.
Tapi kalau elektabilitasnya, mungkin ada yang lebih baik, tapi akun sosial media saya lebih banyak followernya. Saya Ya. Jadi menarik ya. Oke. Terbayang bagi kita semua. Saya akan lebih perdalam lagi nanti dan silakan Anda mendengarkan juga ulasan-ulasan atau analisanya berkaitan dengan para tokoh politik ini terjun ke media sosial pasti menjelang 2024. Tapi kita jeda dulu, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.